Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas cara membentuk cabang tersier anggur yang baru sampai di para-para atau baru kita tanam dan sampai di para-para dengan cepat dengan menggunakan tunas bat, atau cara membentuk cabang tersier anggur dari awal dengan menggunakan tunas bat. Jadi seluruh cabang tersier ini kita buat dari tunas bat, bukan dari tunas air. Bisa tidak? Bisa. Jadi kawan-kawan, jika ingin membuat cabang tersier di sistem para-para seperti ini dengan menggunakan tunas bat dari awal atau tidak menggunakan tunas air, itu bisa dilakukan. Nah, ini varian akademik dengan panjang sekundernya 1,15 m nih sampai sana. Yang akan kita bahas adalah caranya. Cara membuat cabang tersier ini dari tunas bat dari awal. Jadi di tahap pembentukan seperti ini, kita tidak menggunakan cabang tersier yang kita buat dari tunas air. Tetapi kali ini kita menggunakan cabang tersier dari tunas bat. Caranya bagaimana? Nah ini bisa disimak di sini. Ini seluruh daunnya sudah saya buang. Dan tunas airnya pun juga saya buang. Dari bawah ini digeronding ya. Kita tanam di tanah langsung. Naik ke atas, para-para di sini setinggi 2 meter. Setelah sampai ke para-para, ini sebenarnya sudah sering saya jelaskan, tetapi masih ada kawan-kawan pemula yang masih belum jelas juga. Nggak ada salahnya saya jelaskan lagi. Jadi ketika pohon ini naik, nah batang ini adalah batang primer atau batang utama nih. Dari tanah ke atas ini namanya batang primer. Nah setelah sampai di para-para, kita belokkan, kita sebut sekunder. Sebenarnya cabang sekunder itu adalah cabang kedua, baik melalui pemangkasan maupun menggunakan dua butir atas yang kemudian kita jadikan cabang sekunder atau cabang kedua. Tetapi nutrisi yang sedang naik kemudian kita belokkan akan membentur di sini dan belok, ini akan membentuk cabang kedua karena begitu naik nutrisi akan tertahan karena kita tekuk di sini seperti ini. Lalu ini kita sebut menjadi sekunder atau kita jadikan sekunder. Sebenarnya ini adalah cabang primer yang kita jadikan sekunder, bukan cabang sekunder yang memang cabang sekunder dalam pengertian yang sesungguhnya adalah cabang kedua, tetapi ini adalah cabang primer yang kita jadikan sekunder. Beda ya? Bisa nggak? Bisa juga, karena tekukan inilah yang membuat jalur nutrisi berubah sehingga ini menjadi cabang sekunder. Lalu kalau bagaimana kalau ini lurus terus, ini nggak dibelokkan ke atas, dia tidak bisa menjadi sekunder, dia tetap menjadi cabang primer. Kita menyebutnya menjadi cabang sekunder karena ini nutrisi yang naik menghantam, menekuk di sini, kita tekuk ke sini, kita belokkan, dan nutrisi sempat terhantam belok ke sini, ini berubah menjadi cabang kedua atau cabang sekunder. Atau ini sedang naik terus kemudian kita hentikan, kita potong terus tumbuhkan ini atas bawah ya, 1, 2, itu juga cabang sekunder. Tetapi ketika kita motong di sini ya, terus ini kita tumbuhkan lagi, terus kita naikkan lagi, kembali menjadi primer. Karena jalur nutrisi dari bawah lurus, jalan terus, tidak melalui belokan. Jadi belokan inilah ketika primer ini naik, belok di sini, belok ke sana, belok ke kiri, tekukan inilah yang merubahnya. Primer menjadi sekunder. Jadi masih banyak yang belum memahami, loh primer kok bisa jadi sekunder? Sekunder kan cabang kedua, betul. Perubahan terjadi di tekukan ini. Nutrisi yang naik ke atas menghantam di para-para kemudian kita belokkan begini. Jadi nutrisi sempat terhenti, naik kemudian belok berbalik ke arah. Ini merubah batang primer ini menjadi sekunder dan kita tunjuk sebagai cabang sekunder. Nah, cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder ini kemudian kita sebut primer. Paham ya sampai di sini? Jadi primer yang kita belokkan melalui tekukan seperti ini berubah menjadi sekunder karena
hambatan nutrisi di tekukan ini. Lalu kalau kita luruskan saja, ini jadi sekunder nggak tetap menjadi primer. Oke, kita akan bahas cara menumbuhkan tunas bat untuk kita jadikan cabang tersier di tahap pembentukan secara keseluruhan. Ini seperti ini, di sistem para single cordon. Single cordon itu artinya satu sekunder. Ini ya. Jadi ini kita bentuk beberapa tersier dari tunas bat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 tersier yang akan kita buat untuk varian akademik sistem para single cordon ini. Jadi nanti kita akan bentuk duri ikan ke kiri dan ke kanan di pohon ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika ini naik sampai ke atas, sampai ke para, daun kita buang siksak. Contohnya nih, daun ini kita buang awalnya, tunas air kita buang, 1, 2, ini kita pelihara. Daunnya, tunas airnya kita buang. Kalau tunas air kita buang keseluruhan. Jadi ulangi, tunas air kita buang secara keseluruhan. Daun kita buang siksak atau selang-seling. 1, 2 kita buang, ini kita sisakan. 1, 2 kita buang daunnya dan tunas airnya, ini kita sisakan. Ini awalnya ya, karena ini sudah jadi. 1, 2, jadi selang 2. 2 daun kita buang, 1 daun kita tahan. Begitu terus sampai ujung. Nah, ini yang masih tersisa nih. Ini ya, daun lamanya. Jadi setelah bat-batnya tumbuh, baru seluruh daun kita rompes. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merangsang bat yang tadinya ada daunnya dan belum tumbuh menjadi tumbuh. Karena nantinya akan ketinggalan karena ini sudah tumbuh duluan yang daunnya kita buang, sedangkan yang daunnya tadinya kita tahan ini seperti ini baru tumbuh. Nah, seperti ini. Jika seperti ini tumbuhnya terlambat, yang lain sudah jadi, maka kita harus buang sisa potongan daun ini seperti ini. Nah, ini akan merangsang pertumbuhan. Tuh. Jadi, ini sisa pemangkasan awalnya kita tidak membuang mepet ya, jadi cuma di daunnya, tangkainya masih ada. Setelah ini mulai gemuk, baru kita buang seperti ini. Ini untuk menumbuhkan bat yang tertinggal. Nah, oke, tuh, menyembul. Ini tanpa dormek, tanpa aplikasi bawang putih, tanpa juga kita kerat, tapi tumbuh semuanya. Jadi dengan cara pemangkasan daun zigzag seperti yang saya sebutkan tadi, dan dengan cara membuang tunas air secara keseluruhan dari awal. Jadi kawan-kawan yang lebih memilih untuk menumbuhkan cabang tersier dari tunas bat, cara ini bisa dicontoh. Dan ini masih kecil. Oke, pertanyaan selanjutnya, ketika dibuat seperti ini, cabangnya tetap kecil, nanti cara pembesaran cabang bagaimana? Nanti lama-lama berubah warna coklat dan tidak terjadi pembelahan sel atau batang ini menjadi kecil, tidak. Batang ini akan menjadi cepat besar, kita mulai dari sini. Nah, ketika bat ini tumbuh sebagai tersier, kita akan melakukan axle break di tunas air seperti ini. Ini contohnya nih, saya kasih contoh ini dari awal. Nih. Oke, seperti itu. Lalu kalau ini tumbuh lagi, 1 daun, kita sisain 1 daun lagi, kita axle break lagi. Contohnya ini juga, nih. Ini ya, terlihat. Kita sisakan 1 daun. Seperti itu terus, sampai ujung. Lalu cabang tersier ini setelah 15 sampai 17 daun, sesuaikan saja tempatnya, minimal 15 daun, ujungnya kita hentikan seperti ini. Kita potes ketika masih kecil. Namanya kita axle break atau patah poros. Ya, tujuannya adalah memperbesar batang primer dan menahan nutrisi. Menabung nutrisi supaya nutrisi tidak banyak yang terbuang, sehingga tertahan di cabang-cabang tersier ini, dan untuk memperbesar cabang primer, sekunder, dan tersier secara keseluruhan. Dengan bertambahnya jumlah daun, kita akan terus menambah jumlah daun ya. Ini daunnya, tunas air ini kita sisakan 1, nanti tunas air ini tumbuh lagi, kita sisakan 1 lagi. Dengan terus bertambahnya jumlah daun, maka pohon ini
daun-daun yang terus bertambah itu menjadi dapur yang memasak nutrisi untuk disalurkan ke batang dan cabang. Seperti itu. Jadi semakin banyak daun, maka semakin banyak nutrisi yang diolah dan akan membagi nutrisi di cabang-cabang tersier yang tertinggal dengan pemberlakuan axle break di cabang-cabang yang ini karena ini lebih besar duluan. Ketika 17 daun nanti kita hentikan, tunas air kita sisakan 1, maka dengan dihentikannya cabang tersier ini di 17 daun, maka nutrisi akan tertahan di batang ini dan sisanya akan dikembalikan ke cabang ini, ke cabang-cabang tersier yang lain. Karena itu akan membuat tersier yang lain akan mengejar, tidak terlalu tertinggal. Jadi tersier yang terlalu tertinggal nanti akan mengejar tersier yang sudah terbentuk. Jadi untuk menyeragamkan ukuran panjang maupun besarnya cabang tersier. Nanti kalau tersier yang sudah panjangnya 17 daun, kita hentikan semua. Dan axle break di tunas airnya juga. Jadi axle break tunas air, axle break cabang tersiernya juga. Dan sekunder ini, oh ya ada yang lupa saya sampaikan. Jadi ini primer yang kita belokkan menjadi sekunder ini kita hentikan di 1,5 meter. Nah ini kita potong di ujung. 1,5 meter. Supaya nutrisi berhenti di sini dan kembali ke sini. Dengan daun-daun yang kita buang tadi, tunas air kita buang membuat nutrisi tertahan di seluruh tunas bat dan mendorong untuk sprout atau pecah tunas seperti ini. Gitu ya. Jadi membuat cabang tersier dari awal atau di tahap pembentukan dengan menggunakan tunas bat itu bisa dilakukan. Jadi membuat tersier di tahap awal dengan waktu yang lebih cepat, tidak harus menggunakan tunas air. Tidak, jadi menggunakan tunas bat serentak pun bisa. Dan pohon ini adalah contohnya. Jadi cara-cara seperti ini saya lakukan itu untuk memberi contoh kepada kawan-kawan. Bagi yang masih bingung, kalau di tahap awal membuat tersier serentak dari tunas bat ya susah. Kata siapa? Jadi bisa, gampang. Ini juga bisa. Jadi berbagai cara. Kalau ada yang nanya kemarin kenapa dikerat, kenapa pakai Dormek, ini kenapa ganti lagi, tidak pakai bawang putih, tidak dikerat. Saya tawarkan berbagai cara. Anda tinggal memilihnya. Mana yang cocok dan mana yang bisa diikuti, ikuti aja. Karena banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan terpaku pada satu ilmu saja. Saya terus bagikan semua pengalaman saya dalam berbudidaya anggur. Berbagai cara juga. Jadi tidak punya cara baku harus begini terus, tidak. Kita dinamis, jadi berbagai cara kita coba yang berhasil di saya, itu pengalaman saya berhasil dan kita ulangi berhasil lagi, kita ulangi berhasil lagi, baru saya bagikan kepada kawan-kawan supaya menambah wawasan dalam berbudidaya anggur ini serta menambah pengetahuan. Jadi tidak terpaku pada teori yang begitu-begitu saja. Jadi membuahkan anggur itu juga banyak cara, melalui potes pucuk, melalui spur pruning, can pruning, dan berbagai cara. Jadi kita sesuaikan aja dengan variannya, kita sesuaikan aja dengan usia tanaman, kita sesuaikan saja dengan lokasi tanam. Seperti itu. Jadi ketika seperti ini kita kasih Dormek, mati dia tanaman ini karena masih hijau. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau nanyakan kemarin pakai Dormek, sekarang tidak lagi. Kemarin dikerat pakai bawang putih, sekarang tidak lagi. Sesuaikan dengan usia tanaman-tanaman seperti ini, kasih Dormek, KO dia. Dikerat pun mati. Ini masih 1 lidi. Tetapi bagaimana cara menumbuhkan tunas batnya untuk jadi tersier? Bisa nggak? Bisa. Saran seperti ini yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Bukan saya berganti-ganti cara, saya banyak cara. Dan saya bagikan, Anda tinggal memilih mana yang bisa diikuti. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.